Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati para dewan guru, mungkin juga orang tua dan juga para pelajar Nur Hikmah yang hari ini tetap berada di rumah. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang dihadiahi oleh orang tuanya kepada Rasulullah. Laki-laki tersebut adalah Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW datang berhijrah menuju Madinah, semua khalayak Madinah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Seorang ibu tua, Ummu Sulaim, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua orang telah memberikan hadiah kepadamu, tapi aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan kepadamu. Maka izinkanlah aku menitipkan putraku kepadamu. Jadikanlah dia khodam hingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu." Rasulullah menyentuh tangan lembut anak itu dan membawa pulang ke rumahnya. 10 tahun lebih Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah, menjadi khodimat yang terbaik, dan Rasulullah memperlakukannya sebaik-baik khodam. Anas bin Malik pernah mengatakan, "Selama aku hidup 10 tahun di rumah Rasulullah SAW, tak pernah aku mendapatinya tengah menyuruhku untuk bekerja." Begitulah keindahan akhlak Rasulullah terhadap Anas bin Malik. Dan pada diri Anas bin Malik ini kelak kita telah terhutang lebih dari 2.200 hadis yang diriwayatkan melalui lisannya. Anas bin Malik adalah seseorang yang tumbuh dengan kecintaan yang hebat kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabatnya. Suatu ketika Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki amal-amal yang bisa membuat aku bisa hidup bersamamu di surga kelak. Tidak juga bersama Umar, tidak juga bersama Abu Bakar. Tapi apa amalannya Rasulullah yang bisa membuat aku bisa hidup bersama kalian kelak di surga? Karena aku begitu mencintai mereka ya Rasulullah. Aku begitu mencintaimu ya Rasulullah. Aku begitu mencintai Abu Bakar. Aku begitu mencintai Umar bin Khattab." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengannya kelak di akhirat. Hadis itu dikenang sepanjang hayat oleh Anas bin Malik karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, dan juga sangat mencintai Umar bin Khattab, dan berharap agar bersama di surga kelak. Nah, Anas bin Malik ini dalam sebuah pertempuran ketika kekhalifahan umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab, diberikan tugas oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan sebuah benteng besar di wilayah Tustur. Dalam perjalanannya, Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Anas bin Malik, aku menyiapkan engkau 30.000 pasukan untuk menaklukkan benteng terkuat di salah satu kota Persia. Bawalah pasukan terbaik ini dan taklukkanlah benteng Tustur itu, dan bawalah mereka ke dalam pangkuan Islam." Anas bin Malik pergi berjalan demikian lama menuju benteng Tustur, dan ternyata di luar dugaan benteng itu lebih kuat daripada yang dikira, hingga Anas bin Malik harus menepung benteng itu selama 1,5 tahun dengan persediaan yang terbatas, dengan kekuatan pasukan yang sudah mulai melemah. Hingga pada suatu menjelang subuh, Anas bin Malik mengatakan kepada pasukan yang berjumlah 30.000 orang, di dalam benteng ini terdapat 150.000 pasukan Persia yang berjaga-jaga. Kita harus bisa menaklukkan benteng itu saat ini, atau kalau kita akan pulang dengan kekalahan. Menjelang subuh itu, gemericing pedang menembus benteng Tustur itu, dan hingga akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Kabar itu tiba di Madinah dan membuat bangga seluruh orang Madinah. Anas bin Malik telah menaklukkan kota Tustur, kota terkuat dari salah satu negara Persia. Tapi selepas pulang sampai ke Madinah, ketika orang-orang Madinah menyambut pasukan Anas bin Malik selalu menangis. Tak pernah terlihat wajah kebahagiaan setelah jihad terlakukan. Padahal dia telah berada di puncak amal jihad.
Tapi Anas bin Malik selalu menangis. Hingga pada suatu ketika Anas bin Malik telah berpuluh tahun meninggalkan peristiwa kemenangan Tustur itu, wajahnya masih terus muram dalam keadaan tangis. Para sahabat bertanya, "Wahai Anas bin Malik, apa yang membuatmu menangis tentang pertempuran Tustur? Padahal setelah sekian lama peristiwa itu berlalu. Apakah karena banyaknya pasukan-pasukan umat Islam yang meninggal? Atau karena harta benda yang telah banyak dihabiskan dalam pengepungan 1,5 tahun itu?" Anas bin Malik hanya terdiam. Dan akhirnya dia mengatakan, "Aku sangat pilu mengenang hal itu sampai hari ini. Karena di saat penaklukan itu, aku melewatkan azan subuh untuk sholat berjamaah." Begitulah Anas bin Malik. Kecintaannya kepada sholat telah membuat dia menangis dalam sepanjang hidupnya karena terlambat sholat subuh. Karena waktu gemericing pedang itu bersatu dengan musuh, azan subuh telah terlewat. Anas bin Malik terlambat sholat subuh berjamaah dengan pasukannya. Padahal Anas bin Malik telah berada di puncak jihad. Itulah yang membuatku menangis dalam jihad penaklukan Tustur, karena aku terlambat sholat subuh. Dahsyatnya sholat subuh hari ini. Demikianlah Khalid bin Walid, demikian pula. Dia tidak akan pernah memenuhi pertempuran-pertempuran di area perang sebelum dia melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab juga mengatakan, sesungguhnya sholat subuh berjamaah lebih aku pilih ketimbang harus sholat tahajud sendirian. Maka hari ini para sahabat-sahabatku semuanya, di 10 hari terakhir menuju Ramadan, kita perkuat kembali sholat subuh kita perkuat kembali ruhiyah kita. Salah satu ulama dari Yordan, di perbatasan Israel dan Yordan, dia mendapati satu orang Israel yang sedang mengintip-ngintip masjid orang-orang Yordan. Ketahuan, ditanya oleh ulama Yordan, "Apa yang membuatmu mengintip pasukan, mengintip masyarakat sholat subuh?" Kata orang Israel itu, "Kitabku bertanya, apakah orang-orang Islam telah sama sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Ketika itu terjadi, maka kami yakin kami akan kalah. Sepanjang hari aku mendapati kalian tidak pernah memenuhi saf-saf sholat subuh kalian, maka hati kami pun gembira." Demikianlah sedikit kajian singkat yang bisa saya sampaikan dengan poin besar agar kita selalu menjaga kualitas sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.